Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu ya buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tanda mungkin hamil. Jadi kita akan ngebahas dan belajar bersama tentang tanda mungkin hamil. Nah, sebenarnya tanda mungkin hamil ini bagian dari video yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, teman-teman, dari topik menentukan diagnosa kehamilan. Oke, sekilas kita flashback dulu ya. Di video sebelumnya itu aku udah ngebahas terdapat 3 tanda dalam kehamilan. Yang pertama ada tanda tidak pasti atau presumtif, yang kedua tanda mungkin, yang ketiga tanda pasti atau positif hamil. Nah, untuk membedakan ketiganya ini kita memang harus benar-benar paham konsepnya. Nah, buat teman-teman yang belum tonton di video sebelumnya, boleh ditonton dulu supaya nanti benar-benar paham konsepnya dan bisa menegakkan diagnosa. Nah, untuk di video ini aku bakalan ngebahas lebih detail tanda mungkin hamil. Kenapa sih aku ngebahas lebih detail di satu video ini gitu. Nah, jadi aku sengaja ngambil waktu memang khusus untuk membahas tanda mungkin hamil ini karena di sana ada bahasa yang mungkin masih ada yang belum pernah ngedengar atau ada yang sudah pernah dengar tapi belum tahu perbedaannya di mana ya, teman-teman. Atau masih hanya pernah dengar sekilas. Jadi mungkin ketika ada soal nanti bingung membedakannya atau ketika di lapangan bingung ya teman-teman. So kita langsung aja bahas. Nah, tanda mungkin hamil itu ada beberapa poin, di sebelumnya juga udah kita sebutkan. Yang pertama ada PP test positif, yang kedua terjadinya pembesaran uterus, yang ketiga ada tanda Hegar, ada tanda Chadwick, ada tanda Piscasek, tanda Godes, Ballottement, dan Braxton Hicks atau Hicks palsu. Oke, kita kupas satu per satu poin-poinnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada PP test positif. Nah, PP test positif ini singkatan dari Plano Pregnancy Test atau lebih cepatnya lagi sih biasanya kita bilang TESPEC atau Plano Test gitu ya teman-teman. Dan bisa juga disebut dengan Gravidec Test atau pemeriksaan beta HCG, hormon HCG. HCG ini singkatan dari Human Hyaline Gonadotropin ya teman-teman. Jadi pemeriksaan HCG ini biasa dilakukan diuji di urin dan darah ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kok PP testnya sudah positif tapi dia masih masuk ke klasifikasi tanda mungkin hamil ya Kak? Kenapa dia nggak masuk langsung ke tanda pasti atau positif hamil gitu? Nah, dalam PP test ini kan yang dicek adalah hormon HCG-nya. Nah, biasanya memang kalau seorang wanita hamil, beta HCG-nya itu bakalan meningkat ya, teman-teman. Beta HCG di dalam urin dan darah itu akan meningkat. Sebenarnya TESPEC ini bisa dikatakan 90% akurat hasilnya. Tapi, meski keberadaan hormon ini bisa menjadi pertanda dari kehamilan, mungkin saja terjadi kesalahan hasil ya, teman-teman. Nah, hormon HCG bisa terdeteksi saat tubuh mengalami kondisi tertentu. Nah, ada beberapa faktor penyebab hormon HCG ditemukan dalam urin atau darah tanpa adanya kehamilan. Nah, kita bahas ada 6 poin juga ya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada kehamilan kimiawi. Kehamilan kimiawi ini terjadi ketika embrio yang sudah menempel di dinding rahim berhenti berkembang. Memungkinkan TESPEC sempat mendeteksi hormon HCG yang dihasilkan pada awal kehamilan. Nah, penyebab lainnya juga bisa terjadi karena gangguan di dalam rahim seperti jaringan parut atau bekas luka, ada miom, kelainan bentuk rahim, kurangnya kadar hormon tertentu seperti hormon progesteron yang dapat mengurangi peluang embrio untuk bertumbuh dan berkembang ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik ini paling umum terjadi di saluran tuba falopi ketika sel telur yang berhasil dibuahi gagal berjalan menuju rahim. Nah, kehamilan ektopik ini juga bisa terjadi di serviks, indung telur, rongga perut, dan sel-sel embrio menghasilkan HCG meskipun sudah ditanam di tempat yang salah. Nah, untuk kehamilan ektopik ini nanti kita bahas di lain video lebih detailnya ya, teman-teman. Yang ketiga ada abortus atau baru keguguran. Nah, selama kehamilan, kadar HCG terus meningkat saat plasenta tumbuh
peningkatannya itu 2 kali lipat setiap beberapa hari dan memuncak sekitar 10 minggu. Nah, ketika kehamilan berakhir, kadar HCG ini pastinya mulai surut, tapi surutnya itu lambat. Nah, inilah yang menyebabkan hormon masih tetap berada di dalam darah dan urin, sehingga ketika dites itu masih positif karena dia turunnya itu lambat dan bisa bertahan hingga 6 minggu setelah kegugurannya. Kemudian yang keempat ada konsumsi obat tertentu atau obat yang mengandung hormon HCG. Nah, hasil tes pack bisa juga dapat dipengaruhi konsumsi obat tertentu, misalnya obat penyubur kandungan. Tes kehamilan bisa terjadi positif jika dilakukan tes setelah mengkonsumsi obat-obat yang mengandung hormon HCG. Dan masih ada obat-obat lainnya juga yang mengandung hormon HCG ya teman-teman, tapi nggak aku sebutin satu persatu di sini. Kemudian yang kelima ada kondisi medis tertentu. Nah, kejadian ini memang jarang, tapi hormon HCG juga dapat diproduksi oleh tumor di organ reproduksi, terutama tumor yang tumbuh karena efek dari kehamilan yang tidak normal atau penyakit trofoblastik gestasional. Nah, penyakit lainnya seperti infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, kista ovarium, terutama kista corpus luteum, dan ketika terjadi kanker ovarium. Yang keenam, kesalahan penggunaan. Nah, sebelum menggunakan tes pack ini, silahkan diperiksa tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pakailah tes pack ini sesuai dengan petunjuk dan membaca hasilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, lakukanlah tes ini 1 minggu setelah terlambat haid. Nah, penggunaan tes pack sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari tepat setelah bangun tidur karena urin pertama yang keluar masih pekat. Jadi, hormon HCG akan lebih mudah dideteksi. Nah, itu dia 6 poin kenapa PP test itu bisa hasilnya positif. Nah, ada 6 poin di sini yang udah kita bahas ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yang kedua tanda mungkin hamil, yaitu pembesaran uterus. Nah, pembesaran uterus ini terjadi, pembesaran uterus dan perut sesuai dengan umur kehamilan. Nah, perubahan dalam bentuk, besar, konsistensinya juga ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tanda Hegar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanda Hegar ini? Hipertrofi sehingga konsistensi rahim berubah menjadi lunak dan panjang sehingga mudah ditekan. Nah, biasanya kalau ada soal tentang tanda Hegar ini, dia kata kuncinya adalah konsistensi rahim berubah menjadi lebih lunak, panjang, mudah ditekan. Nah, itu sudah pasti jawabannya adalah tanda Hegar ya, teman-teman. Kemudian yang keempat ada tanda Chadwick. Nah, ini dia gambarnya. Di gambar ini terlihat agak biru keunguan sedikit ya, teman-teman. Nah, tanda Chadwick ini adalah di mana serviks, mukosa, vagina, dan vulva berwarna ungu kebiruan karena hipervaskularisasi hormon estrogen. Nah, tanda kuncinya nanti ketika ada soal UKOM atau SKB atau soal kebidanan lainnya, dia kata kuncinya sih selalu ungu kebiruan ya, teman-teman. Selanjutnya yang kelima ada piskasek. Nah, ini dia di gambar sudah terlihat jelas ya, teman-teman. Jadi piskasek ini adalah suatu pembesaran uterus yang tidak merata, cenderung membesar di lokasi implantasi saja. Nah, ini juga kelihatan ya, teman-teman, membesar di daerah implantasi aja. Nah, atau lebih tepatnya lagi pembesaran uterus ke salah satu arah sehingga menonjol jelas ke arah pembesaran tersebut. Nah, ini di gambar juga udah terlihat sangat jelas ya, teman-teman. Next, yang keenam, tanda Goodles. Oke, ini dia. Tanda Goodles ini adalah di mana porsio teraba melunak dan memproduksi lebih banyak lendir atau sekret. Nah, ini dia. Referensi lain mengatakan seperti ini ya, pelunakan serviks sekeras ujung hidung sebelum hamil menjadi seperti bibir saat hamil. Nah, maksudnya gini, coba teman-teman, coba kita semua kita pegang ujung hidungnya kita dan bibirnya kita, pasti konsistensinya itu berbeda ya teman-teman. Ujung hidung kita lebih keras pasti daripada bibirnya kita. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi ketika seorang wanita itu sebelum hamil, serviksnya itu sekeras ujung hidung itu. Tapi ketika dia hamil, dia menjadi melunak selunak bibir. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi pelunakan itu terjadi dikarenakan pembuluh darah dalam serviks bertambah dan karena timbulnya odem dari serviks dan hiperplasia kelenjar-kelenjar serviks.
Next, yang ketujuh ada balotemen. Nah, balotemen ini teraba bagian melenting di dalam uterus. Nah, bisa aja karena adanya miom ya teman-teman, atau massa lain ya, atau CA cervix. Kemudian yang kedelapan ada Braxton His atau His palsu. Nah, ini terjadi akibat peregangan miometrium yang disebabkan oleh terjadinya pembesaran uterus. Nah, itu dia 8 tanda mungkin hamil ya teman-teman yang sudah kita bahas dan sama-sama kita pelajari lebih spesifiknya. Nah, di sini ada satu kasus. Nah, kembali aku ingatkan ke teman-teman, ketika berhadapan dengan kasus, jangan langsung membaca kasusnya terlebih dahulu, tapi bacalah soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada soalnya. Apakah tanda kemungkinan hamil pada perempuan tersebut? Nah, biasanya kalau aku berhadapan dengan kasus, aku bacanya seperti ini nih, aku praktekin aja singkat ya teman-teman. Kebetulan ini soalnya nggak terlalu panjang. Nanti ketika di soal-soal SKB itu, soal UKOM, itu soalnya lebih panjang dan ada banyak pengecohnya, ada banyak yang nggak perlu kita baca di sana. Jadi kita memang harus sering-sering berlatih, belajar mencari kata kunci dengan cepat ya teman-teman. Nah, biasanya aku bacanya sih seperti ini. Perempuan 25 tahun ke-BPM mengeluh telat haid 2 bulan, mengeluh pusing, mual, bahkan muntah di pagi hari saja. Pemeriksaan KU baik, tensi normal, RR normal, HR normal, temnya normal. Palpasi abdomen belum teraba balotemen, inspekul terlihat warna vagina lebih biru dan keunguan. Nah, ini ya memang aku langsung masukin yang kata kunci-kuncinya aja sih. Nggak banyak pengecohnya di sini gitu ya teman-teman. Yang mau aku ingatkan juga ke teman-teman juga udah harus terkonsep nih mana yang tanda-tanda vitalnya dalam keadaan baik atau enggak, karena itu bisa aja nanti menjadi kata kunci ya teman-teman. Nah, aku sih biasanya enggak manjangin di sini ya, misalnya tekanan darah 100/70 mm air raksa, heart rate-nya 80 kali per menit. Enggak, aku langsung aja normal gitu, karena memang udah terset sendiri ya teman-teman. Jadi ini bacanya pakai suara, pastinya udah lebih lambat dibandingkan dengan yang nggak pakai suara ya teman-teman. Nanti teman-teman coba bandingkan sendiri, mana lebih cepat membaca dengan suara atau membaca dalam hati. Jadi ketika kita membaca dalam hati itu, nanti langsung dimainkan matanya teman-teman. Jadi dengan cepat matanya langsung bergeser, tap, udah siap deh. Nah, aku sih triknya seperti itu ya teman-teman, nggak perlu dibaca semuanya. Oke, soalnya udah kita baca dan opsinya ada beberapa. Yang pertama ada Braxton His, kemudian Piscasek, Godels, Hegar, dan Chadwick. Nah, kemarin kita udah ngebahas perbedaan dari tanda-tanda ini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa kita bahas sekilas lagi. Kita bahas langsung ke garis besarnya aja atau kata kunci yang sering muncul di soal ya. Nah, yang untuk Braxton Hicks ini pastinya teman-teman kita semuanya udah tahu bahwasanya ini adalah kontraksi palsu atau His palsu ya teman-teman. Dimana ini adalah peregangan miometrium karena pembesaran uterus. Kemudian yang kedua ada tanda Piscasek. Nah, ingat aja Piscasek ini pembesaran uterus yang nggak merata. Pembesarannya itu hanya ke salah satu arah. Pembesarannya itu hanya di lokasi implantasi. Kemudian yang ketiga ada tanda Godels. Ingat aja porsionya melunak sehingga memproduksi lebih banyak lendir atau sekret. Kemudian ingat juga hidung dan bibir, Godels hidung dan bibir gitu ya teman-teman. Jadi sebelum hamil porsio itu lebih kerasnya itu seperti hidung, ujung hidung, dan setelah hamil dia lebih lunak seperti bibir gitu ya teman-teman. Kemudian yang D, tanda Hegar. Jadi ini konsistensi rahimnya berubah menjadi lunak, panjang, sehingga mudah ditekan. Ini di daerah ismus biasanya. Kemudian yang E, tanda Chadwick. Nah, ingat aja, Chadwick. Chat itu cat, berarti warna. Dia bersinggungan dengan warna atau perubahan warna gitu ya teman-teman. Nah, jadi tanda Chadwick ini adalah cervix, mukosa vagina, dan vulva yang berwarna ungu kebiruan. Kadang di dalam soal juga merah keunguan, biru keunguan gitu ya teman-teman. Biasanya di antara yang tiga itu aja, ungu kebiruan atau biru keunguan, merah keunguan gitu ya teman-teman. Nah, jadi inilah dia kata kunci yang biasanya akan muncul di dalam soal. Nah, silahkan diingat
Dan mungkin teman-teman juga bisa membuat jembatan keledai sendiri ya caranya supaya lebih ingat sama kata kunci-kata kuncinya ini. Nah, kalau mau di screenshot boleh karena inilah memang biasanya kata kunci yang akan muncul di dalam soal kalau mengarah ke tanda-tanda yang di antara yang 5 ini. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, dari pembahasan yang tadi pastinya teman-teman kita semuanya udah bisa dong nebak nih ya kata kuncinya apa gitu. Apa teman-teman? Oke, iya betul. Jadi kata kunci di dalam soal itu adalah in speculo terlihat warna vagina lebih biru keunguan. Nah, tadi kan ungu kebiruan atau biru keunguan atau merah keunguan ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya apa? Oke, nah jadi jawabannya iya betul, jawabannya adalah yang E, tanda cat wicks. Cat warna, jadi dia bersinggungan dengan perubahan warna. Oke, betul semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah jawab. Nah, pesan aku sih teman-teman sering berlatih ya, sering baca cepat, mencari kata kunci, kemudian berlatih juga buat soal. Jadi dulu kami itu adalah di tahun 2014 saya tamat D3 dari Poltekkes dan kami adalah angkatan yang pertama sekali melakukan ujian kompetensi. Dan kami tuh dulu setiap hari Sabtu selalu disuruh dosen itu latihan soal-soal buat soal OSKA, buat kasus-kasus seperti ini. Jadi memang ya puji Tuhannya alhamdulillahnya di angkatan kami itu hampir semuanya lulus walaupun kami angkatan pertama yang melakukan ujian kompetensi. Nah, karena kami memang tryout dari pusat juga banyak, tryout dari kampus juga banyak, latihan-latihannya dari dosen juga banyak, dipush terus sama dosen-dosennya. Jadi ya puji Tuhan alhamdulillah menghasilkan buah yang manis gitu ya teman-teman. Jadi aku dan teman-temanku seangkatan yang tahun 2014 adalah angkatan pertama yang melakukan ujian kompetensi. Dan kalau Tuhan berkenan nanti di 2023 aku akan melakukan ujian kompetensi lagi untuk profesi. Doain aja ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Di next video aku bakalan upload materi ini, perubahan fisiologi dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. So buat teman-teman ya jangan lupa didukung channel aku, ditekan subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah tonton video ini sampai habis. Kalau suka silahkan like. Kalau merasa video ini bermanfaat orang lain, silahkan di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih. Semangat pagi, salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next video. Bye-bye.